alaihul ajru sobat, langsung dibalas pahala Allah. Hatta inna ahlil afiyah, sehingga jamaah sejahtera, afiyah itu sejahtera, sehat wal afiyah. Kalau sehat badan, kalau afiyah sehat sejahtera. Benar, tidak berkekurangan, cukup segala macam. Afiyah. Inna ahlal afiyah la yatamannawna bil mawqit anna ajsamahum quridat bil maqarid min husni sawabillahi ta'ala lahu. Ahli-ahli baheula anu hidupna senang wae, teu pernah aya cobaan ujian, ningalikeun ketika si ahli bala diperiksa oleh Allah tanpa dihisab, langsung dibayar pahalana. Sampai-sampai eta ahli afiyah jalma anu sejahtera di dunia hidupna berharap naon? Inna ajsamahum quridat bil maqarid. Hayang teuing awak abdi diguntingan, cekris. Menang siksaan anu berat. Hayang teuing ke di dunia teh baheula teh disiksa bener-bener. Diberi cobaan anu berat. Min husni sawabillahi ta'ala. Karena luar biasa pahala anu Allah diberikan ka ahlul bala. Jadi ke ahlul afiyah di padang mahsyar dek iri ka jalma ahlul bala. Bayangkeun. Tapi kan urang hese meresapina, tetep we di dunia embungan jadi ahlul bala. Hayang ahlul afiyah. Hayang sehat wal afiyahnya. Eta teh teu hayang geuring. Ya memang, tapi ketika orang mendapatkan musibah, mendapatkan bala naon wae sifatna, entah itu gering, kekurangan rezeki, kekurangan segala macam, hirup banyak cobaan, tantangan, gangguan dan sebagainya gitu. Orang sabar, nah, pahalana bigori hisab, tanpa hisab. Nah, karena sahabat Ustaz Umar minta teh guru abdi online. Jadi udah habis rupiah sampai ke Umar minta luar biasa. Beliau di Bekasi ya, baru pesantren. Kamari di sempat hadir sih kamari karena ada berhalangan hadir. Gitu. Jadi Ustaz yang hirupna beurih. Ustaz Umar minta itu. Dia punya kakak dua cerebral palsy. Jadi dua-duanya itu dion ka saudara. Kakak nanti dua-duanya. Hiji laki hiji perempuan. Jadi ajeuna justru anak terakhir kudu urusan kakakna dua anu cerebral palsy. Autis gitu nyesel ge teu bisa. Seperti anak kecil wes sampai besar guys, sampai usia 45 50 seperti anak kecil. Masya Allah ya, luar biasa. Luar biasa perjuangan hidupna, ningali sejarah hidupna, biografi anjeunna itu sih abdi bisa luar kita luar biasa. Akhirnya dimuliakan Allah, punya pesantren, punya santri, punya jamaah yang luar biasa, komitmennya, syariatnya luar biasa. Maka saudara seperti mendekat yang menang kemarin lihat sirah ya, sok hibur. Kalau kita selalu berdoa kepada Allah minta kesenangan hidup, segala macam kenyamanan hidup, dari mana akan dapat pahala sabar? Kalau kita mengeluh ketika sakit, dari mana dapat pahala sabar? Namun hidup kayak ngeunah wae. Jangan-jangan kata beliau, kesenangan yang kita dapatkan ini adalah upah pahala kita dibayar cash di dunia, mengurangi pahala nanti di akhirat. Jangan sampai. Imam Haythami, pengarang kitab yang luar biasa, pengarang kitab Az-Zawajir, kitab yang menulis seperti ini. Eta anjeunna milih hidup sederhana karena apa? Sieun kesenangan teh pengganti buruhan ke di akhirat. Dibayar ke Allah. Jadi senang. Kecukupan, segala macam hidup senang, tak pernah menang cobaan dalam hidup. Orang teh benar-benar tak cobaan. Maka khawatir, harus khawatir. Ya Allah, aku hidup senang sekali. Jangan-jangan ini adalah pahala di akhirat yang engkau dahulukan di dunia. Khawatir. Jadi ketika orang di akhirat, orang menang ala kadarna pahala di akhirat. Sudah habis di dunia.
Tetapi kalau kurang ayeuna sabar di dunia, pahalana disimpan. Karena saya hayatami milihna eta. Gitu. Dalam kitab itu dijelaskan. Si Babi maca sorangan langsung dulu dari guru almarhum Kiai Haji Bahrul Mukti Riyad ngurusin abdi nyatakan eta tentang Syekh Haitami dan Syekh Romli. Dua-duanya pengarang kita. Bukan guru, bukan, tapi Syekh Haitami milih hidup sederhana. Ketika istrinya arek mandi ke pemandian minta duit, ya Syekh minta uang, aku mau pergi ke pemandian umum, pemandian air panas. Aku tidak punya uang, kata Syekh. Nanti aku cari ikhtiar dulu. Orang saya itu dulu gitu kayak Sayyidina Ali. Dahar ayeuna neangan ayeuna, tawakalna nomor 1. Dahar ayeuna neangan ayeuna. Urang henteu. Saminggu ayahnya. 10 tahun kayak di rekening. Duit kurang. Jadi tawakal ece kurang ya tawakal ece. Amun teu utang teh khawatir gitu. Kumaha gitu. Tapi sahabat enggak. Dahar ayeuna neangan ayeuna. Sayyidina Ali, dahar ayeuna neangan ayeuna. Ya Ali, adakan makanan hari ini? Siti Fatimah. Ya nanti aku akan ke pasar Fatimah, aku akan ikhtiar dulu. Berangkat ke pasar. Setelah berapa hari saya Haitami dapat uang, dikasih istri. Wah istriku nih uangnya. Kemudian dia pergi ke pemandian umum. Masuk ditutup pemandian umumnya. Sudah di-booking sama istrinya Syekh Romli. Tutup. Balik deui istrinya Syekh Haitami. Ya suamiku, aku tidak bisa mandi di pemandian umum air panas karena semuanya sudah di-booking sama istrinya Syekh Romli. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya hidup kita berkecukupan seperti istrinya Syekh Romli? Engkau kan orang saleh, engkau seorang saleh. Oh, jadi kamu mau hidup senang? Iya. Sini, ikutin aku. Tukang tas saya tahu. Kasumur dengan iman. Timba air, timba. Seperti wali anu teu instansi. Angka. Eta cai anu ditimba jadi emas saya. Nih, cek saya tahu teh. Ambil buatmu. Tapi aku ceraikan kamu sekarang. Gak mau, aku tidak mau bercerai darimu. Engkau ingin tetap kau jadi suamiku, tapi aku ingin hidup senang. Boleh gak setengahnya dari apa yang ada di timba itu? Tidak. Boleh, tak boleh. Kamu ambil, aku ceraikan. Atau tidak sama sekali. Boleh gak seperempatnya? Boleh gak 3/4-nya? Boleh gak gitu? Coba itu. Boleh sampai terakhir. Boleh gak satu saja aku ambil perhiasan ini? Tidak. Engkau milih emas ini, aku milih aku. Seperti Rasulullah SAW ke istri-istrinya, kan tidak Al-Quran kan? Cerita. Milih aku sebagai suamimu sama Rasulullah, istri-istrinya. Apa milih kesenangan hidup? Kalau milih kesenangan hidup, aku ceraikan kalian semua. Kalau milih aku, bersabarlah dengan keadaanku. Terus tidak mungkin. Akhirnya langsung teringatkan istrinya. Akhirnya tetap terjadi. Ya sudah, kembalikan lagi aja ke sumur emasnya. Dulu dikembalikan lagi ke sumur. Dia tetap dalam hidup sederhana. Itu kisah fenomena. Mungkin akan susah didapatkan zaman sekarang ya. Itu kan jadi sesi keajaiban orang solih. Bukan seperti sihir, bukan. Tapi tidak juga instan. Karena kan bedanya mujizat sama sihir, ma'unat sama sihir tipis bedanya. Kalau ma'unat kadang-kadang tidak bisa setiap saat kita pesan. Sama kayak mujizat, kapan saja dibutuhkan ada, tapi tidak setiap saat. Kalau sihir setiap saat bisa dipesan. Karena setan standby. Setan standby. Nah gitu. Nah itu luar biasa. Makanya orang-orang yang sabar akan tidak akan melalui mizan di pada masa nanti. Masya Allah, luar biasa. Ini gambaran yang sangat luar biasa. Jadi penguat buat kita. Ya, jadi penguat buat kita bahwa hidup itu harus disiapkan memang.
Jangan terlalu lepas-lepas sekali berdoa minta kesenangan. Sesekali berdoa itu minta dikuatkan. Ya Allah, kuatkanlah kesabaranku. Ya Allah, kuatkanlah imanku. Ibu-ibu mungkin punya pengalaman. Saya sering mencontohkan hal yang praktis ya. Seperti ketika menceritakan orang yang bangkrut, orang yang muflis di akhirat nanti, yang pahalanya dijadikan jaminan untuk membayar dosa-dosanya, khususnya terhadap sesama manusia. Itu sebanyak apa untuk pahalanya? Habis pahalanya. Itu dalam hadis sahih itu diceritakan orang itu sangat ahli ibadah banget. Dia bukan hanya sholat wajib, tapi sholat duha, tahajud, mungkin tilawah Quran segala macam. Tapi ketika dengan hubungan dengan manusia tidak Islam, itu rugi. Udah habis, pahalanya habis. Apa itu yang harus kita kedepankan? Kedepankan adalah kesabaran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak mendapati tetangga yang buruk perilakunya, kan harus sabar kita. Lamun teu ingat akhirat, males. Itu mereketeng-teng, urang mereketeng. Sama itu merotot, urang merotot. Hayang nama, lamun teu ingat akhirat, tapi ingat akhirat. Ingat akhirat. Komo lamun urang anu salah misalnya, ya, urang anu salah ya. Wah, urang anu bener oge, urang kudu sabar. Sering si baru nyontokeun karena ketika urang nagih utang. Itu yang katanya gampang dipahami, sampai kita merasa membolehkan mencaci maki, memarahi orang yang punya hutang sama kita. Padahal itu dosa hukumnya. Hutang satu masalah, mencaci maki masalah lain. Segitu orang kita merasa berhak. Wajar we cek urang kan? Wajar we aku pinjam duit lumayan. Wajar kan? Mun urang nyarekan cek urang. Cek Allah entah gitu. Cek Allah. Entah gitu. Eta mah cek hawa nafsu urang. Cek Allah mah tagih hutangna baik-baik. Mun bos-bosan nagih tong ditagih. Cukup sekali nagih mah serahkeun ka Allah. Terserah Allah. Rek dibayar cash ku musibah, ka eta jelema bisa. Rek ditempokeun ke di akhirat bisa. Yang penting urang teu berbuat zalim, ngameunangkeun perbuatan haram karena urang ngarasa bener. Eta awatir. Jangan sampai. Ya, jangan sampai urang salah gitu. Jadi lamun diregepkeun mah sing abdi kamari ketika urang pertemuan halal bihalal tadkirah pertama kan emutan sing abdi sok inget-inget sorangan gitu. Urang teh hiji kudu baik hubungan jeung Allah Subhanahu wa taala. Ibadah teh kudu sabar, lamun teu sabar habis. Ibu-ibu duha perlu perjuangan teh. Duha perlu perjuangan teh. Perjuangan aya rasa sanggup kita teh. Tong sembarangan, sanggup. Omong tersinggung mah urang di dapur. Sanggup. Omong terhajat mah. Sanggup. Paksa itu tahajud perlu perjuangan, sabar udahna, ngeureuyeun wuduna, omong tiris mah sabar. Ibadah sabar. Membangun hubungan jeung Allah sabar, membangun hubungan jeung manusia kudu sabar. Jeung manusia sabar. Mun teu sabar mah bisa. Kudu sabar. Sabar mendapatkan kezaliman, hal yang tidak nyaman, tidak enak, kudu sabar. Teu bisa tanpa sabar. Kudu sabar. Nah, eta tiket urang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mendingan jadi orang yang terzalimi daripada orang yang terzalimi. Gitu. Itu
Itu konsepnya supaya masya Allah ya. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja dulu mungkin kajian kita di Ahad pagi ini. Masih lanjut nanti sesi 3 masih bahas mizan ya. Masih banyak bahasannya tentang mizan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan membangun hubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia, dengan makhluk Allah, dengan hewan, dengan tumbuhan harus dibangun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah taufik dalam hidup kita sampai akhir hayat kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, mohon insyaallah. Mohon. Emang pada nyari es? Mohon misalnya. Oh, ini proyek akhirat 200.000 sambil bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi keuangan dana wakaf jariah Majlis Al-Ikhlas. Doakan proses pembuatan akte notaris yayasan sedang berlangsung. 1 bulan ke depan saya harus menyiapkan NPWP. Nanti hari Senin ya. Jadi hari Senin kita akan ke kantor pajak untuk mencek NPWP Abi sama Umi yang perwakilan maksudnya. Kalau nanti diminta semuanya harus disiapkan saja, siap-siap yang yayasan ya. Itu akan kalau mungkin harus bayar secara pribadi karena selama ini belum pernah laporan kita NPWP, nggak pernah ditagih gitu maksudnya. Nanti yayasan juga akan punya NPWP yayasan. Gitu. Jadi rencana kita sih inginnya majlis ini berdaya guna buat masyarakat. Nanti kita akan seperti kemarin Pak RW terdahulu, Pak Nano mendukung untuk membuat adanya PKBM. Paket A, B, C untuk anak-anak pemuda kita yang belum punya ijazah SD, SMP, SMA bisa sekolah gratis minimal sampai SMA gitu, bisa melamar kerja begitu. Jadi kita ingin ada PKBM. Sudah koordinasi, mungkin sebentar ini bisa nginduk dulu ya supaya bisa cepat langsung di tahun ajaran ini bisa berjalan. Nanti kita data siapa yang mau ikut, kita koordinasikan, mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Dana kita kemarin sudah keluar 15 juta dalam proses, masih ada sepertinya di Mang Dedi. Dana 15 juta itu ada masukan terakhir itu kemarin dari Teh Yaya, Teh Eng dan Bu Ros ya 100.000 masing-masing. Kemudian dari Masya Allah dari Teh Mae Bahmon bukan Teh Mae Bahmon transfer 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Mainan ya? Dari toko mainan melalui Pak RW Pak Nano. Seperti Pak RW aja. Gak bisa pakai kata Pak RW lagi. Pak Nano itu yang Pak RW. Jadi RW ada 2 dulu, Pak Jana sama Pak Nano. Pokoknya Pak RW udah lidahnya udah Pak RW. Nah itu 500.000 alhamdulillah. Jadi kondisi keuangan kita terakhir 39.596.000 rupiah. Tambah 200.000 rupiah, alhamdulillah. Jadi 40 juta lagi ya? 40 juta lagi. Mudah-mudahan murah naik gitu. Ya. Jazakumullah ahsanal jaza wal khair kama sadayana. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ibu jamaah yang sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, kondisi keuangan pembangunan majlis dan pondok mu'assasah mudah-mudahan semua berjalan. Ibu-ibu
sabar diganti, yang belum insya Allah ada rezekinya ya ibu ya. Kita mudah-mudahan ya kuat ya Bu ya sampai selesai ya kita ini. Kemarin tahun yang lalu itu kita 2 bulanan ya, 2 bulanan kita ya waktu pembangunan yang pertama yang bawah 2 bulanan ya. Kalau sekarang sih mungkin 1 bulan lebih. Karena kan dia ada dana, mudah-mudahan nambah. Sudah sampai lutut. Sudah sampai ini. Sudah sampai lutut tentunya levelnya. Tadi teh ending teh nerekel tadi itulah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bahasan kita kali ini yaitu tentang hujan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari hisab maupun hujan, langsung dialungkan ke surga ya. Dan mudah-mudahan tadi yang berat itu yaitu pertama sabar ya, perkuat kesabaran kita menghadapi apapun juga, menghadapi karunia yang Allah itu juga harus sabar ya, menghadapi ujian. Apalagi ibu yang paling susah itu ujiannya atau justru karunianya yang paling susah ya gitu kan. Ya, yang saya rasa itu adalah ketika kita dikayakan itu paling susah ya. Kalau ujian mah mungkin gitu, oh iya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita berlebih ya, kadang-kadang kita agak susah gitu mengeluarkan. Kalau menurut saya ujian yang paling besar itu adalah harta yang kita miliki. Masya Allah, insya Allah harta yang kita miliki akan menjadi pengantar kita ya, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan semakin memperkuat keimanan